Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RPLD 3 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Antrian Gampung atau SIAGAM. Selanjutnya yaitu materi. Materi yang akan kami bahas yaitu konteks, masalah, kenapa penting, solusi yang ditawarkan, demo fitur, penjelasan masing-masing anggota, dan kendala yang dihadapi. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Salsa Nabilah, Putri Mahela, Rapana Zelena, Muhammad Nurifai, dan Asdar. Bagian konteks akan dipresentasikan oleh Asdar. Kepada Asdar kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Salsan. Di sini saya akan menjelaskan konteks. Di Provinsi Aceh, kantor kepala desa atau disebut dengan kantor kecil merupakan instansi pemerintah yang paling bawah untuk melakukan pendataan penduduk, terutama dalam proses pembuatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan lain-lain. Beberapa warga sangat sering mengurus segala surat di kantor kecil. Namun seringkali terjadi masalah karena padatnya jadwal kepala desa sehingga terjadi penundaan untuk mengurus surat tersebut. Dan juga seringkali terjadinya antrian yang cukup panjang sehingga membuat banyak waktu yang habis. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Asdar. Selanjutnya yaitu masalah yang dihadapi yang akan dipresentasikan oleh Rapana. Kepada Rapana kami persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan masalah yang dihadapi. Ketika pemilihan atau ingin mengurus surat menyurat, sering terjadi antrian yang sangat panjang. Dan apabila ada kegiatan lain yang sangat penting, jadi kita tidak dapat menjadwalkan kegiatan kita. Dan akhirnya tidak dapat melakukan kegiatan tersebut tepat waktu. Dan juga terlalu banyak menghabiskan waktu saat mengantri dan terjadinya kerumunan. Apabila saat pandemi, kerumunan sangat tidak dianjurkan atau akan melanggar protokol kesehatan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rapana. Selanjutnya yaitu kenapa ini penting yang akan dipresentasikan oleh Putri. Kepada Putri kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kenapa ini penting. Hal itu penting agar warga dapat mengetahui gilirannya untuk pemilu atau untuk mengurus surat agar tidak lama mengantri atau menunggu di kantor desa. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kerumunan, apalagi saat pandemik seperti ini. Dan warga dapat melakukan kegiatan lain sembari menunggu giliran dan juga dapat mengambil antrian sesuai dengan jadwal yang warga inginkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya yaitu solusi yang ditawarkan yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Nah, jadi kami membuat sistem berbasis web untuk mengambil antrian untuk mengurus surat menyurat di kantor desa atau untuk pemilu, sehingga tidak terlalu banyak warga yang menunggu di kantor desa tersebut dan menghindari desakan dan lebih efisien secara waktu. Jadi lahirlah sistem yang kami beri dengan nama SIAGAM. Demo fitur yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Nurifai. Kepada Nurifai kami persilahkan. Baik, jadi di sini saya akan mendemokan fitur apa saja yang telah kami kerjakan untuk proyek SIAGAM ini. Yang pertama, halaman utamanya seperti yang dapat dilihat, ada tombol ambil antrian, lalu ada juga pilihan apabila Anda admin, maka ada tombol untuk pindah ke login admin. Nah, lalu di pojok kiri bawah ada tombol tanda tanya yang dimana ini akan menuju ke halaman support. Kalau kita klik, maka ini akan menuju ke halaman support. Nah, halaman support ini juga berisi link untuk menuju ke API WhatsApp, di mana apabila warga atau user mengalami kendala dalam mengambil antrian atau mengisi data ketika mengambil antrian, maka warga dapat menghubungi admin melalui WhatsApp, di mana kalau gambar WhatsApp ini diklik, maka akan menuju ke API WhatsApp. Nah, kalau kita kembali,
ke halaman utama, yaitu halaman indeks. Nah, apabila jika kita melihat tombol ambil antrian, maka warga dapat mengklik tombol ini untuk mengambil antrian. Nah, lalu akan masuk ke halaman pengisian biodata. Nah, di sini warga dapat mengisi biodata yaitu nama lengkap, nik, dan dusun. Nah, apabila sudah mengisi maka dapat menekan tombol lanjut. Nah, namun di atasnya seperti yang dapat dilihat ada navbar yang dimana di pojok kanan atas ada real time, di mana itu akan menampilkan waktu nyata daripada tempat si warga berada. Nah, di sebelah kirinya ada tombol untuk mengeluarkan sidebar, di mana kalau kita klik maka akan ada tiga pilihan menu, di mana ada home, ada web gampong, dan support, di mana home ini akan kembali ke halaman indeks, web gampong akan menuju ke halaman web gampong jika ada, dan support kembali ke halaman support. Kalau kita demokan, misalkan home, dia akan menuju ke halaman indeks tadi. Kalau kita tes ke halaman web gampong, maka dia akan menuju ke halaman web gampong. Di sini kami meletakkan link sementara, yaitu link ke bandaacehkota.go.id. Nah, apabila ke support, maka akan menuju ke halaman support tadi. Nah, apabila warga telah selesai mengisi nama, nik, dan dusun, maka warga akan menuju ke halaman selanjutnya, yaitu di mana akan memasukkan keperluan memilih tanggal dan memilih sesi kedatangan. Sesinya ada 3, itu sesi 1, sesi 2, dan sesi 3, sesuai dengan jadwalnya. Lalu memilih tanggal, tergantung tanggal dari warga maunya. Lalu keperluan, apabila ingin mengurus surat atau sebagainya. Lalu apabila sudah siap, maka warga dapat menekan tombol lanjut untuk lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, apabila warga sudah selesai mengisi, maka akan keluar halaman konfirmasi antrian, di mana akan muncul notifikasi yaitu selamat antrian Anda berhasil ditambahkan. Juga akan muncul nomor antrian dari si warga. Nah, apabila warga mengklik tombol home yang ada di sebelah kiri, maka ini akan kembali ke halaman indeks yang awal, yang utama. Apabila warga menekan tombol lanjut, maka akan lanjut ke halaman untuk pengunduhan bukti pendaftaran. Nah, di mana nanti isi data yang telah diinput oleh warga akan diunduh dalam bentuk PDF dan bisa disimpan. Nah, di sini masih belum bisa karena kami belum siap membuatnya. Nah, lalu apabila kita melihat dari sisi lain, yaitu dari sisi admin, nah, kalau admin ingin masuk ke admin panel atau admin loginnya, maka admin dapat mengklik tombol login di sini. Lalu akan menuju ke loginnya, di mana diminta email sama password. Nah, lalu untuk masuknya tuh menekan tombol masuk. Nah, apabila sudah masuk, maka akan ada tabel untuk data antrian, di mana ada nama, nik, dusun, nomor, dan sebagainya. Nah, di sini seperti yang dapat dilihat, kami juga belum siap membuat untuk logout si admin. Seharusnya ada navbar untuk membuat logout, tapi belum siap. Nah, lalu di sebelah kanan sini ada view, di mana ini akan menampilkan data lengkap dari daripada antrian ini. Nah, jika kita klik, maka akan menuju ke view, di mana nanti akan keluar nama-nama lengkap, keperluan lengkapnya, dan sebagainya. Nah, kalau kembali, maka admin bisa menekan tombol kembali. Nah, mungkin hanya ini presentasi singkat dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nurifai. Selanjutnya yaitu penjelasan anggota perbagian sesuai dengan halaman-halaman yang telah dibuat oleh masing-masing. Jadi, pertama saya akan menjelaskan tentang halaman yang saya buat. Jadi, di sini saya membuat halaman biodata
Jadi saya membuat tampilannya dulu, yaitu tampilan CSS dan HTML-nya. Di sini saya telah menyelesaikan pembuatannya. Lalu saya juga membuat halaman mengunduh bukti telah mengambil antrian. Saya juga membuat halaman front end-nya. Saya membuat halamannya, tampilannya secara front end telah selesai. Selanjutnya saya juga membuat halaman support, yaitu ketika warga ingin menghubungi admin. Juga saya telah membuat halaman tampilannya, yaitu tampilan front end-nya. Selanjutnya yaitu Putri. Di sini saya membuat halaman tabel data warga yang mengambil antrian. Di sini saya telah menyelesaikan membuat tampilan CSS dan HTML-nya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya yaitu kepada Rapana Maizelena. Baik, di sini saya membuat halaman sesi, di mana saya telah menyelesaikan tampilan CSS-nya dan HTML-nya. Dan selanjutnya ada halaman view, di mana saya telah menyelesaikan halaman HTML-nya, tapi untuk CSS-nya belum terlalu bagus dan rapi. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, selanjutnya yaitu kepada Muhammad Nurifai. Baik, saya sudah. Kita skip dulu. Selanjutnya kepada Asdar. Baik, di sini saya membuat dua halaman, yaitu halaman login peminjam dan halaman nomor antrian. Di sini saya membuat HTML-nya dan membuat CSS-nya. Terima kasih. Selanjutnya Asdar. Baik, di sini saya membuat dua halaman, yaitu halaman login peminjam dan halaman nomor antrian. Nah, di sini saya membuat halaman HTML dan CSS-nya. Terima kasih, saya kembalikan ke Samsan. Baik, selanjutnya kepada Muhammad Nurifai. Baik, di sini saya sudah membuat yaitu untuk navigation bar atau navbar untuk halaman untuk semua aplikasi Siagam, di mana saya sudah membuat tampilan UI dengan menggunakan HTML, CSS, dan memakai framework Bootstrap serta menggunakan JavaScript juga. Nah, lalu saya juga sudah membuat saya sebagai admin telah membuat ada login page untuk admin agar admin bisa login ke dalam admin panel. Nah, di sini saya juga sudah membuat tampilan UI-nya dengan menggunakan HTML, CSS, dan menggunakan framework Bootstrap. Nah, lalu juga saya sudah menambahkan sidebar dan juga navbar untuk seluruh halaman yang telah dibuat oleh kawan-kawan saya sebelumnya, di mana ada CSS di dalamnya, HTML, dan serta JavaScript. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi. Pertama, saya sendiri Samsan Nabila mengalami kendala dalam membuat backend dan database, dan terjadi kendala saat push ke GitHub. Selanjutnya rekan saya yaitu Putri Mahela mengalami kendala dalam menggunakan PHP untuk backend. Rekan saya Rapana Maizelena mengalami kendala belum bisa push file ke GitHub, dan kendala dalam membuat data view belum dapat terhubung ke database. Selanjutnya yaitu rekan saya Muhammad Nurifai mengalami kendala karena terjadi error pada saat merge ke Git. Selanjutnya Asdar juga mengalami kendala karena kurangnya pemahaman dalam membuat tampilan halaman awal dan halaman nomor antrian. Jadi sekian presentasi dari kami. Kami terima kritik dan sarannya jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.